potensi yang dimiliki Indonesia untuk mewujudkan impian tanpa korupsi. Tugas Pendidikan Budaya Anti Korupsi Jurusan D4 Kebidanan Alih Jenjang Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Apa itu korupsi? Korupsi merupakan perbuatan yang buruk. Salah satunya penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan masih banyak lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, seperti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi. Menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Keadaan Indonesia yang sejahtera dan masyarakatnya dapat terpenuhi setiap kebutuhan dasarnya menjadi cita-cita pendiri bangsa ini. Tujuan bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kondisi ini dapat terwujud bila negara ini dapat dikelola dengan penuh integritas dan tanggung jawab oleh pemerintah, baik dari pusat hingga daerah, dengan dukungan dari masyarakat dan swasta. Indonesia yang bebas korupsi merupakan impian bagi semua warga Indonesia. Bila kita berandai-andai Indonesia bebas korupsi, bagaimana keadaan Indonesia saat ini? Yang pertama, tidak ada kemiskinan. Dengan tingkat korupsi yang rendah, maka keuangan negara dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang besar, sehingga dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan terjadi pemerataan. Pemerataannya berupa fasilitas infrastruktur yang tersedia untuk mendukung ekonomi di daerah, yang dapat menjadikan masyarakat di desa untuk membangun di daerahnya masing-masing. Yang kedua, anak-anak mendapat hak sekolah. Hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan juga diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31. Dengan negara yang bebas korupsi, maka pemanfaatan anggaran pendidikan yang diprioritaskan sekurang-kurangnya 20% dari APBN, maka diharapkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga setiap warga negara berhak mendapat pendidikan wajib dasar 9 tahun. Yang ketiga adalah kesehatan masyarakat yang terjamin. Alokasi APBN dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat dapat maksimal. Salah satu bentuk usaha pemerintah saat ini adalah diadakannya bentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Yang keempat adalah lingkungan yang asri. Pemerintah dapat membangun lingkungan sosial yang ramah lingkungan dan asri sebagai sarana untuk masyarakat berkumpul dan bersosialisasi, seperti taman-taman, sarana olahraga yang dapat digunakan oleh siapa saja. Yang kelima adalah kenyamanan transportasi umum. Dengan dibangunnya infrastruktur, maka salah satu bentuknya adalah membangun fasilitas transportasi umum yang nyaman, yang pada akhirnya akan merubah kebiasaan masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum. Dan hal ini
akan menurunkan tingkat kemacetan. Apa saja potensi Indonesia dalam mewujudkan impian tanpa korupsi? Indonesia memiliki potensi kekayaan yang sangat besar, didukung dengan letak Indonesia di garis khatulistiwa, di mana sepanjang tahun mendapatkan pancaran sinar matahari. Indonesia menjadi negara impian banyak orang datang. Walaupun saat ini kita mengalami pergeseran waktu musim, namun perbedaan suhu antara musim panas dan musim dingin tidak se-ekstrim negara-negara lain. Selain cuaca yang bersahabat, wilayah Indonesia memiliki beberapa potensi strategis, yaitu terletak di antara dua benua Asia dan Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia, menjadikan Indonesia menjadi persimpangan lalu lintas dan ekonomi dunia. Selain itu, Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat besar. Di antaranya adalah memiliki 220.000 jenis fauna, 30.000 keanekaragaman hayati, dan 7.200 triliun potensi maritim, 746 bahasa daerah, 4,3 miliar barel minyak, 7,2 TCF gas alam, 2,33% cadangan emas dunia. Potensi kekayaan alam yang budaya besar ini dapat menjadi modal Indonesia sebagai negara yang besar dan berdaulat yang dapat menggunakan kekayaan yang tersedia untuk menjadi daya tarik bangsa-bangsa dunia untuk datang berwisata, dan potensi kekayaan lain yang dapat digunakan untuk diolah, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Potensi berikutnya yang dimiliki oleh Indonesia adalah jumlah penduduk Indonesia yang menurut data World Bank pada tahun 2016 sebanyak 260.115.456 jiwa dan menempati peringkat keempat negara dengan penduduk yang terbanyak di dunia. Jumlah penduduk Indonesia yang banyak bisa menjadi modal dalam penyediaan tenaga kerja dalam mengelola kekayaan alam. Maka dari itu, dengan kemerdekaan yang kita miliki saat ini dan dengan potensi yang besar dimiliki oleh Indonesia, dimulai dengan potensi wilayah dengan kekayaan yang terkandung di dalamnya, potensi jumlah penduduk yang besar sebagai modal SDM, dan juga potensi sejarah Indonesia yang memiliki jiwa persatuan dan nasionalisme untuk berdaulat berdiri di atas kaki sendiri, sudah seharusnya bangsa dan negara ini lebih leluasa untuk mengelola, mengurus dirinya sendiri, dan juga memanfaatkan kekayaan yang sangat besar untuk kemakmuran bangsa. Dengan harapan Indonesia dapat sejajar berdiri dan bersaing dengan negara-negara besar di dunia. Hal ini dapat terwujud bila sumber daya manusia yang besar ini ditanamkan rasa kejujuran dan tanggung jawab, menghindari perbuatan-perbuatan yang merugikan, dimulai dengan penanaman nilai-nilai anti korupsi dari sedini mungkin. Dimulai dari keluarga yang memiliki peran sangat besar membentuk anak-anak Indonesia sebagai pewaris masa depan Indonesia. Nilai-nilai yang membentuk perilaku yang akan muncul ketika besar. Penyimpangan perbuatan sekecil apapun merupakan benih-benih korupsi yang secara harfiah memiliki pengertian korupsi adalah sesuatu yang busuk. Maka pembiasaan untuk melakukan hal-hal kebaikan menjadi benih yang tertanam dan tumbuh dengan baik kelak, dan berani menyatakan dan melakukan kebenaran di situasi apapun.